Secara singkat, ada 6 persyaratan kalau orang pengen mendirikan Jumat supaya sholat Jumatnya sah, tidak perlu diulang menjadi zuhur dengan zuhur, namanya i'adah. Ada 6 aturannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Faslun, adapun ini yaitu satu fasal tentang syarat-syarat sah mendirikan Jumat. Wa syurutul jumu'ati an takuna kulluha fi waqti dhuhri. Adapun syarat-syarat sah mendirikan Jumat yaitu bahwa ada oleh solat seluruhnya yaitu pada waktu zuhur. Benar ini ya? Halaman berapa? 41. Wa antuqama fi nafsil baladi, dan bahwa dilaksanakan solat Jumat itu di tengah-tengah perkampungan. Wa antusalla jama'atan, dan bahwa dikerjakan solat itu secara berjamaah. Wa an yakunu arba'ina dzukuran mukallafina ahraran mustautinan la yad'anuna syita'an wala saifan illa lihajatin, dan bahwa ada mereka itu 40 orang zakaran laki-laki, mukallaf huron merdeka, mustautinan lagi berdomisili tetap, la yad'anuna syita'an wala saifan, tidak pindah-pindah di musim dingin dan tidak pula di musim panas, illa lihajatin, kecuali karena ada hajat. Wa an yataqaddamaha khutbatani, dan bahwa mendahului akan solat Jumat khutbatani oleh 2 khutbah. Wallahu a'lam bissawab. Saudara sekalian, pada pertemuan ini kajian kita akan membahas tentang aturan-aturan Jumat. Kalau ngomongin Jumat ada 2 aturan. Ada aturan mendirikan Jumat, ada aturan syarat sah solat Jumat. Ada syarat sah solat Jumat, ada aturan membuat Jumatan. Beliau ini menggabung semuanya menjadi satu. Secara singkat, ada 6 persyaratan kalau orang pengen mendirikan Jumat supaya sholat Jumatnya sah, tidak perlu diulang menjadi zuhur dengan zuhur, namanya i'adah. Ada 6 aturannya. Yang pertama, dalam aturan Jumat itu khutbah dan sholat Jumatnya kudu di waktu zuhur.
Ini aturannya. Khutbahnya sudah zuhur dan sholat Jumatnya juga sudah masih di waktu zuhur. Andai sholat Jumat itu khutbahnya belum masuk waktu zuhur, maka sholat Jumatnya tidak sah. Tidak sah kalau belum zuhur. Dulu Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Hadzami menerangkan pada bagian ini, ada seorang ustadz sholat Jumat. Zaman dulu kan kalau belum ada handphone, masih telkom, telepon rumah. Jadilah zuhur ditungguin di masjid sampai masuk waktu belum datang juga si ustadz tuh. Udah bingung pengurus masjid, emang begitu. Kalau udah Jumat tuh jantungnya mau copot. Datang apa kagak nih khotib, begitu. Itu pengurus masjid. Udah adzan, udah masuk waktu, belum juga datang. Ditelepon di rumahnya, kata bininya udah jalan dari tadi. Mungkin macet jalanan. Karena udah masuk waktu, akhirnya colek-colekan salah seorang pengurus khutbah. Karena memang sudah masuk waktu. Akhirnya naiklah tuh mimbar. Begitu pas sudah naik mimbar, begitu adzan kedua, si khotib tuh baru datang ke masjid. Di pintu kelihatan dari mimbar, oh itu Pak Ustadznya datang. Karena udah kadongan di mimbar, maka teruslah khutbah pengurus itu. Setelah rapi khutbah Jumat itu, dipersilahkanlah ustadz yang terjadwal itu untuk ngimamin, karena memang jadwal punya dia. Jadi maulah si ustadz ini ngimamin. Setelah sholat Jumat ngimamin, salam, lalu si ustadz itu enggak wiridan tapi diri. Dia diri, dia bilang kepada jamaah, saudara-saudara sekalian, menurut saya khutbah tadi tidak sah. Menurut saya khutbah tadi tidak sah sebab belum masuk waktu zuhur. Belum masuk waktu zuhur. Jadi khutbah tadi itu tidak sah. Itu yang khutbah pengurus tuh mukanya merah. Dikata begitu tuh. Begitu dia bingung dan jamaah juga bingung. Ini bagaimana ini khutbahnya nggak sah ini. Akhirnya ada kiai nyolek tuh si ustadz. Kata kiai, benar, iya, karena kurang 1 menit dohornya. Jadi tadi itu ndak sah. Kata kiai, kalau memang nggak sah, lu ngapa mau jadi imam? Begitu, bego amat lu jadi ustadz. Apa enggak ngaji malam Rebo? Bahwa yang namanya khutbah dan sholat Jumat kudu masuk waktu zuhur. Kalau khutbahnya belum zuhur, berarti khutbahnya enggak sah. Kalau khutbahnya enggak sah, sholat Jumatnya enggak sah. Lu ngapa ngimamin? Malu tuh si ustadz kagak ngaji. Padahal amplop enggak dipotong, kagak. Begitu, main nyalain aja.
begitu salah dia. Kudu di waktu kalau khutbahnya sebelum zuhur, apatah lagi solatnya, pastikan solatnya tidak sah. Tapi bagaimana kalau khutbahnya lama banget, sampai masjid sebelah aja udah jam 2 belum kelar juga tuh khutbah jam 2, begitu. Sampai baru kelar khutbah di masjid sebelah adzan asar. Ini sholat Jum'ahnya kagak sah karena udah habis waktu zuhur. Kagak jadi, kudu sholat zuhur dia. Karena waktunya udah habis. Jadi sholat Jum'ah itu khutbahnya kudu masuk zuhur, sholatnya juga kudu zuhur, begitu. Itu satu. Kedua, kalau pengen mendirikan Jumat, kalau pengen sah, wa antuqoma fi nafsil balad. Kedua, pelaksanaan sholat Jum'ah itu di perkampungan. Enggak boleh di padang belantara, di hutan gitu. Jadi sholat Jumat itu pelaksanaannya kudu di perkampungan. Apa bentuknya, kota, desa, kelurahan, terserah. Tempatnya enggak mesti masjid, enggak. Sholat Jumat itu tempatnya enggak mesti masjid. Mau basement jadi, mau lapangan bola jadi, yang penting di kampung itu tempatnya. Enggak mesti tempatnya masjid, enggak. Mau tempat parkiran jadi, begitu. Mau aula jadi, yang penting di perkampungan. Maka bila mana haji itu wukufnya hari Jumat, paling gede tuh ganjarannya. Orang kampung nyebutnya Haji Akbar. Padahal Haji Akbar tuh ya haji itu, haji kecil ya umroh. Kalau wukufnya Jumat, enggak ada di Arafah sholat Jumat, karena itu mau padang belantara, enggak ada kampung, enggak ada rumah, enggak ada di situ, enggak boleh. Begitu kita bikin Jumat atau kita camping, begitu perjusami, perkemahan Jumat, Sabtu, Minggu, berangkat dah, begitu. Benar enggak? Begitu. Kita berangkat tuh malam Jumat, pergi dah ke gunung, begitu. Kita seorang 500 bikin sholat Jumat di gunung, enggak jadi, wong bukan perkampungan, gitu. Bukan perkampungan, kudu di perkampungan tempatnya. Walaupun bukan masjid, cuman kita harus paham, kalau tempatnya basement, sholat Jumatnya duduk aja, duduk baru datang tuh. Sebab enggak ada tahiyatul basement, kagak ada, duduk aja. Atau tempatnya aula, enggak ada tahiyatul aula, enggak ada. Salat Jumat tuh enggak ada. Begitu juga langgar, enggak ada tahiyatul langgar, enggak ada. Jumat gara-gara corona masjid tutup, bikin di langgar,
langgar diparanin, bikin di masjid. Ya gitu. Salat Jumat. Yang penting mah bikin Jumatan. Jumatan mah kagak boleh, tapi orang mancing aja di danau rame. Boleh. Ini aturan gak bener kalau kayak begini. B, kenapa toh? Ada tukang mancing. Oh, baik begitu. Ya Allah. Masya Allah, baik. Begitu. Iya, begitu. Yang agak-agak naik motor boncengan mau ke masjid, di masjid renggang, pulang rapet lagi, dikata waras rada-rada, dikata rada-rada waras. Bingung juga kita. Bingung. Begitu ngadepinnya, tapi udah lewat. Sampai ada orang dikubur teriak-teriak, kuburannya gelap. Gelap banget. Ditanya, ya Rob, ngapa kuburan saya ini gelap? Kamu kan wakafnya karpet, digulung karpetnya. Jadi kagak ada ganjaran, kagak dipakai. Karpetnya digulung. Jadi kuburannya gelap, enggak dapat ganjaran. Begitu. Kata tuh mayit tuh, baik kalau begini saya bakal tuntut nih siapa yang gulung ini, kurang ajar ini. Akhirnya di akhirat dia ngadu, ya Rabb, kuburan saya gelap. Katanya wakaf karpet saya digulung. Jadi saya nggak dapat ganjaran. Siapa ini yang gulung? Disampein marbot. Maka marbot tuh siap-siap dia bakal kena hukuman gara-gara marbot itu gulung. Marbot datang menghampiri Allah. Lalu kata marbot, benar saya sih yang gulung ya Rabb, tapi saya ada yang nyuruh. Ada yang nyuruh? Iya. Siapa? DKM. Tuh DKM tuh. DKM. Padahal waktu karpet digulung tuh, dia sujud di ubin. Ubinnya kena corona, kudunya didongkelin ubinnya. Kalau dia benar, tapi ya zamannya lagi begitu ya bagaimana ya. Kayak begitu dikata waras rada-rada. Dikata rada-rada ya waras. Begitu. Udah kelewat zaman itu, moga nggak balik lagi tuh zaman kayak begitu. Jadi sholat Jumat itu di perkampungan, nggak mesti di masjid, di musola jadi, nggak mesti di basement jadi, tempat parkir jadi, bikin Jumat. Yang penting di perkampungan. Begitu. Andai di lapangan bola gitu ngadainnya, yang penting di kampung itu, jangan kampung sebelah, punya orang sebelah masalahnya. Begitu. Itu begitu aturan Jumat. Begitu. Mau perkampungan itu rumahnya permanen, apa dari bilik, dari tembikar, terserah, dari papan, yang penting perkampungan. Nggak bisa kalau tidak di perkampungan, kemah, orang camping, begitu. Itu nggak jadi Jumatannya, nggak jadi begitu, nggak jadi begitu, nggak jadi. Itu begitu. Jadi tinggal kita pahami aja, kalau tempatnya basement apa aula, duduk aja udah, duduk aja. Kalau mau ya sholat sunnah wudhu, sholat duha kalau belum, begitu sholatnya. Tapi tahiyatul basement nggak ada. Gitu. Jadi kita kudu pahami kayak begitu. Di masjid lebih bagus tempatnya kalau di masjid. Kalau zaman dulu diatur di dalam kita beribadah ini, ada aturan. Masjidnya itu diatur.
ada aturannya. Kalau masjid negara namanya Istiqlal. Istiqlal itu senegara satu. Begitu. Di bawah Istiqlal namanya Masjid Raya. Masjid Raya itu masjid tingkat provinsi. Gitu. Satu seprovinsi. Di bawah Masjid Raya Masjid Agung tingkat kabupaten. Masjid Agung Demak, Pasuruan, Rembang, masjid. Di bawah Masjid Agung Masjid Jami tingkat kecamatan, sekecamatan satu masjidnya, Masjid Jami namanya. Kalau Agustusan kumpulnya di lapangan kecamatan orang dulu. Di bawah kecamatan rame masyarakatnya, di desa sedesa satu, sedesa satu, sedesa satu. Namanya Masjid Jami. Di bawah Masjid Jami musola-musola, langgar-langgar. Jadi sedesa ngumpul seminggu sekali, rapat umum. Tuh gitu. Apa terusannya itu? Habis ininya nih apa ini? Catatannya kayaknya kurang kitab saya ini. Apa lanjutannya itu? Wa antu sholat jamaatan. Kitabnya apa? Bunyi kitabnya. Oh, belum, itu belum ke situ. Habis wa antu qama fi nafsil baladi apa? Wa alla tuqama. Oh baik, itu nomor 3-nya. Baru antu sholat ya. Baik, kurang satu kitab kita ini. Kurang satu. Ketiganya wa alla tuqama qablaha jum'atun fi tilkal baladi illa li'usril ijtima'i. Begitu ya. Baik, yang ketiganya ini kurang kitab kita ini. Yang ketiganya syarat mendirikan Jumat itu dalam satu kota satu. Tidak boleh ada 2 Jumatan dalam satu kota kecuali ada hajat. Kecuali ada hajat. Jadi tadi dijelaskan ada masjid pertama tingkat negara namanya Istiqlal. Kedua ada masjid tingkat provinsi namanya Masjid Raya. Ketiganya ada masjid tingkat kabupaten kota namanya Masjid Agung. Ketiga ada masjid berikutnya tingkat kecamatan namanya Masjid Jami. Karena banyak masyarakatnya, nambah lagi. Ada Masjid Jami lagi tingkat sedesa, sekelurahan satu. Tidak boleh dalam sekelurahan itu ada Jumatan lebih dari 1 kecuali hajat. Kecuali hajat. Ada masjid berdekatan. Enggak kepilih jadi ketua umum masjid, bikin masjid. Ini zaman akhir repot. Enggak boleh tuh. Begitu, bila ada 2 masjid dalam satu desa, 2 Jumatan maksudnya. Kalau bangun masjidnya mau 1000 boleh aja. Bangun masjid mau. Tiap rumah ada masjid juga boleh. Yang enggak boleh itu Jumatannya. Satu desa itu 1 Jumat. Bagaimana kalau ada 2 masjid baru, masjid lama istilahnya? Mana yang sah solatnya, yang takbirnya duluan?
Yang takbir solat Jumatnya duluan itu yang sah, yang belakangan yang kagak sah. Bila yang duluan masjid baru, maka yang sah Jumatnya masjid baru. Masjid yang lama enggak sah, dia kudu dohor. Bila yang duluannya masjid lama, yang takbir solat Jumatnya, maka yang sah masjid lama, masjid baru enggak sah. Bila kagak tahu yang mana duluan, dua-duanya enggak sah, kudu dohor. Begitu. Jadi satu desa itu satu Jumatan, tidak boleh lebih dari satu, kecuali ada hajat. Apa itu hajat? Ada 3 hajat itu. Boleh nambah. Pertama, doiqul mahal, enggak ketampung, enggak muat, orangnya banyak gitu, udah enggak ketampung, ambak-ambakan orang. Kalau udah enggak ketampung, bolehlah bikin Jumatan lagi, nambah berapa sesuai kebutuhan. Butuhnya 1, butuhnya 2, butuh 1, nambah boleh 1, sah, karena ini udah enggak ketampung. Kedua, li bu'dil atraf, udah jauh, dulunya dekat tempat itu, dulunya akhirnya kebelah sama jalan tol, jauh, tadinya cuman 200-300 meter ke masjid, sekarang 7 kilo karena putarannya 7 kilo, jauh. Kalau jauh begitu tuh bolehlah bikin Jumatan lagi, boleh bikin Jumatan lagi, boleh bikin Jumatan. Ketiga, lin niza, ribut, yang atu suka beduk, yang satu kagak masyarakat nih, yang satu adannya pengen 2 kali, yang atu sekali, yang satu suka kunut, yang atu agak ribut mulu. Yang kayak begini bikinin Jumat lagi sebelahnya, biar se-RT nggak apa-apa, yang penting kagak ribut. Begitu, kagak ribut. Ini alasan boleh bikin Jumatan. Makanya saya ini rindu, pengen banget kalau ngomongin Jumatan di Indonesia ini kayak madhab Abu Hanifah. Madhab Abu Hanifah mau bikin Jumatan itu izin pemerintah, izin pemerintah. Madhab Syafi'i mau enggak. Jadi biar pemerintah atur, belum boleh. Lo bikin masjid boleh, tapi bikin Jumat belum boleh. Masih ketampung masjid yang ada, lo ke situ aja. Begitu pemerintah yang atur. Kalau pemerintah ngobrak-ngabrik nggak apa-apa, kayak Satpol PP tuh ngobrak-ngabrik nggak dihukum, karena dia menjalankan tugas. Begitu. Kalau masjidnya, kalau kita orang ini di Jakarta ini puyeng, nah, gitu. Tiap RT ada masjid, ada Jumatan. Tadinya Jumatan itu di masjid-masjidnya direhab, karena direhab total, bikinnya di musola, di musola. Selama direhab, sekarang masjidnya jadi, kagak mau pengurus musola. Ini ada duitnya masalahnya ini. Akhirnya Jumatan 2 aja, jadi puyeng nih. Ini repot, sulit. Ini jadi acak-acakan, enggak jelas. Begitu ngomongin Jumatan. Kalau Jumatannya lebih dari atu, enggak dibutuhin,
wajib i'adah, wajib habis sholat Jumatnya mengulang zuhur. Kalau kita kebetulan ikut sholat Jumat di kampung, di satu kampung, lalu habis sholat Jumat pada bangun sholat duhur, kita kudu ikut duhur, karena imamnya dan masyarakat situ bilang gak sah ini Jumatan, maka kita juga kudu zuhur. Jangan ngapain tuh orang pada sholat lagi begitu, gua pulang aja nih kagak ngaji nih. Itu berarti dia tidak memenuhi standar aturan. Standar aturan. Kalau masih ketampung, atuh aja. Kalau udah nggak ketampung baru bikin Jumatan. Kalau belum, ini bukan selagu-lagu kita udah bikin aja Jumatan lumayan, itu ada kotak amal. Bukan kotak amalnya, ibadah ini. Ibadah ini bukan suka-suka kita. Ada aturannya, ada aturannya. Ada aturannya ada. Diatur ibadah ini. Enggak sah Jumatannya. Enggak sah. Jadi atu. Dulu nih Muflihun dulunya Kabupaten Tangerang. Dulunya kecamatannya Ciputat. Orang dari Gintung tuh salat Jumatnya di Muflihun. Ini masjidnya kalau saudara pengen tahu umurnya udah 450 tahun. Ini masjid nih, masjid ini nih. Gitu. Umurnya udah tua masjid ini. Masjid tua. Masjid ini udah lebih dari 400 tahun umurnya. Ini masjid. Begitu masjid ini. Kakek buyutnya Habib Hanif, wakafnya Habib Abu Bakar Az-Zabidi, Nurul Mustafa. Dari ibunya Atos, bapaknya Segaf Habib Ja'far. Gitu. Nurul Mustafa apa siapa? Hasan bin Ja'far Segaf, ibunya Atos. Begitu. Di depan ini ada yang Jabal Rahmah, bukan, namanya Syarifah Khadijah. Itu yang depan tuh. Ada namanya Syarifah Khadijah bin Ahmad bin Salim Al-Attas. Abahnya makamnya di Johor, di Malaysia. Abahnya makamnya di depan tuh. Abahnya mufti kerajaan Kesultanan Johor, dikasih nama Jabal Rahmah. Dia muka orang banyak. Ini Jabal Rahmah dari mana ini? Namanya Syarifah Khadijah bin Ahmad bin Salim Al-Attas. Udah kita ziarahi berkali-kali abahnya. Bukan ini doang, abahnya kita ziarahi. Encang-encingnya saya ziarahi di Malaysia, di Johor. Insyaallah Saban ini kita ziarah lagi, sekaligus haul gurunya Syekh Nawi Al-Bentani di Thailand, di Songkla, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, ulama Palembang, makamnya di Thailand, di Songkla, Pengautan makamnya. Itu begitu. Ini masjid dari Gintung, Sanratek, sholatnya di sini, sawah mulu tadinya, sawah mulu. Sekarang mau disuruh aja jalan kaki, nggak kuat kemarin, nggak kuat. Coba aja suruh jalan kaki. Begitu. Sedesa masalahnya, sedesa. Satu desa boleh nambah. Tahun 76 jadi Jakarta. Tahun 76. Grogol dulu, Grogol tuh Tangerang, Grogol tuh Tangerang, Kabupaten Tangerang, Grogol begitu Grogol. Nambah lagi Kalideres, habis Kalideres nambah lagi sampai Batu Ceper tuh batasannya. Semanan jadi Jakarta, Kalideres tadinya Tangerang, Grogol dulunya Tangerang. Begitu, dulunya Tangerang. Sampai ujung ke Zainuddin tuh. Kebayoran Lama dulunya Tangerang.
paling dulu jadi Jakarta sampai batas kali Sanggerahan, nambah lagi tahun 76. Batasnya Kali Grogol itu tuh, batas kota administratif Jayakarta, Jakarta. Kabupaten kecil, kata kecil. Buka aja sejarah Jakartanya kalau enggak percaya. Tuh begitu. Jadi atur, nambah, ribut, demo flehon, ribut, rebutan pengurus. Ini kudu Muhammad kita, jangan Muhammad dia, begitu. Akhirnya bikin masjid baru, begitu. Tanya aja sama yang tua-tua, begitu muncul dah. Itu begitu. Ada Muhammad kita, ada Muhammad ente, ada Muhammad dia, begitu. Itu begitu, ribut. Iya. Itu begitu. Dulunya begitu dulunya. Diatur. Salat Jumat ini enggak sembarangan, repot. Udah 3 tuh. 4, wa antu sholat jama'atan. Sholatnya kudu berjamaah. Artinya imamnya wajib niat jadi imam. Makmumnya udah pasti wajib niat jadi makmum. Kalau sholat 5 waktu imam gak niat jadi imam gak apa-apa. Jadi, tapi kalau Jumat gak boleh. Imamnya kudu niat imaman. Kalau enggak sah Jumatnya. Habis salam kata imam, gua lupa niat jadi imam. Ulang lagi sholatnya. Agak sah. Wong wajib berjamaah. Tapi ingat, yang wajib berjamaah ini 1 rakaat doang. 1 rakaat kedua nggak berjamaah nggak apa-apa. Gitu, rakaat kedua. Dicoba aja Jumat besok. Ini kan malam Rebo nih. Jumat besok. Ini imam rakaat kedua. Udah rakaat kedua. Diri Allahu Akbar. Kita di hatinya, saya niat mufarokoh. Mufarokoh tuh berhenti jadi makmum. Udah sholat sendiri aja, ulat dolin, baca surat kulhu, ruku, sujud, salam, pulang. Biarin aja imam. Enggak apa-apa, sah. Karena yang wajib berjamaah cuman 1 rakaat. Kalau orangnya ngepres 40, 39 pulang, tinggal imam doang. Karena mufarok rakaat 2, imam pada pulang. Belum salam imamnya kentut. Itu yang pulang tuh kudu balik lagi. Kagak sah Jumatnya. Begitu. Kagak sah. Iya, orang 39 belum lengkap. Tuh begitu. Iya begitu. Ini kudu berjam berapa rakaat? 1 rakaat. 1 rakaat. Kalau niat mufarokoh, sholat sendiri di rakaat 2, sah sholat Jumatnya. Sah. Kalau saudara lagi buru-buru, udah aja. Aku nengok. Tapi jangan barisan di depan kalau mufarokoh, gak enak. Ngelangkain orang. Begitu. Dicobain ilmu tuh biar kita pernah. Begitu. Jadi serakaat. Aku berhenti jadi makmum. Mudah aja, waladhdallin amin. Biasa baca surat aja sendiri. Ruku, sujud, salam. Imam masih waladhdallin, kita udah pulang. Gitu, pulang duluan. Gue udah ngaji. Begitu ya. Gitu. Itu begitu. Kata orang yang gak ngaji, nih miring. Dia yang miring gak ngaji. Orang ngaji itu luas, enak. Saudara buru-buru, apalagi khutbahnya lama. Dari tadi tuh khotib, saudara-saudara sekalian terakhir. Dari tadi terakhir mulu, udah 5 kali. 5 kali masih terakhir aja. Begitu, mungkin mic-nya enak kali. Dari tadi terakhir mulu. Gitu, kapan terakhirnya? Begitu. Ini nggak benar ini. Nggak benar. Diatur Jumatan tuh, diatur
Adzan pertama speaker luar, adzan pertama. Adzan kedua speaker dalam. Jadi tetap aja adzannya sekali, kata orang gitu. Pada 2 kali. Khutbah speaker dalam, jangan speaker luar khutbah. Salat Jumat speaker dalam, wiridan speaker dalam. Itu mau salat Jumat sampai luar, khutbah speaker luar. Mana parah lagi tuh pengurus speaker dalam juga ini. Jadi nyaring kemana-mana. Pulang Jumatan tuh laki ditegur sama bini. Ya Allah bang, luar biasa itu khotib tadi. Cakep itu khutbahnya. Siapa bang yang khutbah? Lu sholat Jumat apa kagak? Speakernya kagak kedengeran kalau di dalam. Tapi gue jelas, kata bininya. Ini payah. Jadi yang diceramai siapa, yang dapat siapa. Maka pengurus masjid itu bagusin speaker dalam tuh, bagusin. Speaker luar mau 5 kilo, speaker dalam prepek, nggak bener. Ini payah ini. Kalau speakernya itu bagus, enak. Begitu, malu kita sama orang dangdutan. Ada nggak di dangdutan tuh tidur? Ada nggak? Kenapa nggak tidur? Iya, speakernya bagus. Itu di masjid, ya Allah. Speaker dari zaman Kibenin kagak diganti-ganti. Begitu, nggak yang bagus. Jangan takut, ngapain itu duit umat disimpen-simpen aja di bank, dipakai sama Cina mulu. Cina tuh begitu dipakai, mau ngapain? Begitu, ini ndak bener nih. Jadi dipak. Baik, gimana? Oh iya. Lah speaker dangdutan aja bagus, jegur-jegurnya itu. Ya Allah, maka enggak ada yang di dangdutan tuh yang tidur. Kalau di masjid, masya Allah, sampai ada orang ngawur banget. Dia bilang, gue nyesel banget sholat Jumat nih. Ngapa? Masa khutbah sekali? Bukan sekali, lu nya tidur 2 kali. Begitu dulu kata sekali. Begitu, nggak benar begitu. Karena kata teman kita, tidur yang paling nikmat itu saat khotib lagi khutbah. Setuju nggak? Tuh yang tukang tidur tuh. Wah gitu payah ini. Begitu. Speaker tuh yang bagus. Speaker tuh yang bagus. Jadi ngaji kedengeran. Begitu ngaji. Adab namanya, adab ilmu. Nih kayak gini nih, ngerti namanya pengurus ngaji. Nih pakai kursi. Jadi adab ilmu namanya. Emang begitu ngaji. Begitu. Kalau duduk di bawah, yang ngantuk nggak kelihatan nama ustadznya. Kalau ketinggian kelihatan. Yang ngantuk tuh ngantuk kayaknya tuh. Begitu kelihatan. Begitu. Kalau di bawah nggak kelihatan. Begitu. Tuh mau ngaji dikasih lekar aja ustadz yang di bawah. Ya Allah, sama dangdut aja dikasih panggung dangdut. Begitu masih muliain dangdutan dia sama guru ngaji. Guru ngaji suruh ngelepo di lekar. Kagak bener ini pengurus model begitu. Kasih kayak begini, ngaji tinggi jadi kelihatan ngaji. Begitu. Ngaji itu biar benar begitu. Ngaji. Ini belum kelar nih, udah belum? Oh, belum. Begitu. Udah berapa tuh? 4. 5. Jamaahnya kudu 40 orang. Jamaahnya kudu 40 orang. Catatannya nih 40 orang nih. 1 laki-laki yang 40-nya nih. Hadirinnya nih. 2 baligh, 3 berakal, 4 merdeka, 5 orang kampung situ. Orang kampung situ. Jadi 40 orang kampung situ. Nih sholat Jumat ada 1000 orang. Umpamanya di masjid nih ada 1000, lebih nggak dari 40? Lebih. Ada 1000. Cuman 1000 itu yang ini orang Tangerang ada 500. Orang Tangerang cuman kerja doang dekat masjid itu.
orang Tangerang, orang Bekasi, orang Depok, orang kampung situnya ada 20, kagak sah jumatannya, kagak sah. Walaupun ribuan, orang kampung situnya ada berapa? Begitu. Kudu 40 orang kampung situnya tuh. 40. Jadi bukan ngitung jumatan. Tuh 2, 3, 4. Ini udah 40 nih. Jadi bukan begitu. Orang mana ini? Pamulang. Oh, Tangerang Selatan. Orang mana? Kreo. Oh, Tangerang Kota. Orang mana? Sawangan. Oh, Depok. Orang mana? Cikarang. Oh, Bekasi. Orang mana? Jakarta. Orang Jakarta. Berapa? Begitu. Makanya Islam tuh kalau ente nih moga duitnya banyak, ya kan, rezekinya luas, kebangun building, ya kan, kantor berlantai, ambil rekrutmen karyawannya tuh, security-nya ke orang kampung situ. Jadi buat sholat Jumat tuh jadi 40 begitu, orang kampung situ aja, jadi enak begitu, biar rapi. Jadi bukan orang banyaknya, ada berapa ini, bukan ada berapanya, orang kampung situnya ada 40. Ada 40. Karena itu yang dihitung 40. Kurang aja atuh. Ada 39, kagak jadi sholat Jumatnya. Orang kampung situ tuh. Hitung aja. Begitu, enggak jadi jumatannya. Biar kata ada ribuan, itu anak bawang. Kalau bukan orang kampung situ, anak bawang tuh ada tapi enggak dihitung, enggak bisa mendirikan Jumat. Kudu 40 orang kampung situnya, 40 orang situ ada berapa itu? Begitu orang situnya, kelurahannya, ini kelurahan apa? Wah, ini kelurahan Pesanggerahan. Ini Bintaro, orang Bintaronya ada berapa ini? Begitu. Dihitung. Itu Jumatan. Diatur oleh agama. Enggak jadi. Karena dulu Sayyidina As'ad bin Zurarah ngadain Jumat 40 ini plus imam. Plus imam itu artinya include imam. 39 makmum, 1 imam. Kalau orangnya udah 40, imamnya musafir jadi. Kalau orangnya sudah 40 ke atas. Makanya pondok yang bagus tuh Darun Najah, masjidnya di depan. Orang kampung boleh sholat gitu. Kalau dikurung, orang pondok semuanya. Yang satu orang pondok aja. Begitu semuanya. Mana orang Aceh, orang ini. Santri sih ada 10.000. Tapi orang kampung situnya nggak ada. Begitu, nggak jadi jumatannya, ulang sama dohor, begitu. Makanya Darun Najah tuh di depan ditaruhnya masjidnya. Jadi orang kampung situ bisa masuk. Aturan Jumatan. Jadi bukan asal doang, gitu, nggak bisa. Jadi di kantor tuh bagaimana? Dilihat di Sudirman umpamanya, ada nggak orang Jakartanya? Ada berapa? Ada 20, nggak jadi dohor. Orang sih 10.000, orang Cikarang, orang ini. Oh, ada orang Jakartanya 40, jadi. Tuh begitu. Ini Jumatan ini ada aturannya. Enggak asal, enggak. Ini ada aturannya. Begitu. Diatur. Begitu Jumatan ini. Enggak boleh dia asal-asalan. Kalau enggak cukup ya ikut di kampung sebelah. Ternyata ada 2 desa. Desa itu enggak cukup. Orangnya baru 20 doang. Ikut sama masjid yang kedengeran adatnya. Ikut. Belum boleh bikin Jumat. Masih numpang. Karena belum 40 begitu. Belum 40. Kayak transmigrasi gitu. Transmigrasi begitu. Belum. Begitu. Bagaimana kalau ada Jumatan 2? Ya dibelah aja kampungnya. Ini kampung Blok Kulon, ini Blok Wetan, gitu. Biar dikasih nama sendiri, dimekarin, mekar baru, begitu. Biar jadi, tuh begitu. Supaya benar Jumatan ini,
Nggak bisa begitu. Imam ini masuk di angka 40. Jadi 39 makmum, satu imam. Begitu. Udah berapa tuh? Udah 5. Yang keenamnya kudu didahului oleh 2 khutbah. Kudu khutbah duluan, sholat belakangan. Khutbah duluan, sholatnya belakangan. Khutbah dulu. Nanti di depan kita akan atur bagaimana aturan khutbah Jumat. Boleh diterjemah atau tidak, bagaimana tongkatnya kudu dipakai apa tidak, ntar ini kita atur di depan. Inilah di antara aturan-aturan Jumatan. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan. Baik. Waalaikumsalam. Tidak boleh yang 2 enggak sah Jumatnya. Yang kedua itu enggak ada Jumatan sip-sipan, enggak ada. Enggak ada. Yang kedua itu sholatnya tidak sah. Yang kedua itu sholatnya tidak sah. Yang kedua itu semua ulama itu sepakat. Enggak ada yang enggak sepakat. Bagaimana bila kejadiannya kayak begitu? Diatur kayak tadi sebetulnya. Kalau dia cerdas pengurusnya, 1 rakaat sip 1, 1 rakaat lagi sip 2, baru sah. Dan itu saya banyak terapin sama anak-anak majelis ini yang tugasnya security. Nggak bisa dia ninggalin pos, nggak boleh. Kebetulan dekat di wilayah selatan juga ini perkantoran. Jadi dia perumahan, jaga. Jadi sholat Jumatnya setelah 1 rakaat mufarokoh kayak tadi tuh. Dia pulang lari jaga pos, maka temannya yang di pos nih berangkat, udah siap wudu segala macam. Jumat dilihat teman ini kalau masih dapat waktu ke masjid 1 rakaat sama imam, berarti nambahnya 1, nambahnya. Tapi kalau nggak dapat 1 rakaat, contoh pas nyampe masjid lagi tasyahud akhir, berarti enggak dapat rakaat, maka nambahnya 4. Enggak duhur, jadinya duhur. Niatnya Jumat. Usolli fardhul Jum'ati rakaataini. Tapi imam salam jadinya 4. Kalau enggak dapat
1 rakaat. Begitu caranya. Mestinya harus diatur kayak begitu. Saya atur itu dapat serakaat. Yang satu serakaat, dia lari lagi. Ya semacam dari sini ke Toyota itu anak kita itu. Begitu. Jadi yang itu dia sholatnya di pinggiran. Begitu. Jadi udah serakaat aja, udah langsung bacanya ina a'thaina yang cepat. Udah amin, udah salam, kabur. Jaga pos. Yang ini sholat. Bertahun-tahun udah hampir mungkin 15 tahunan. Bocah tuh begitu. Enggak pernah ninggalin sholat Jumat, gak begitu. Muslim tuh, Islam tuh ada solusi. Enggak ada yang namanya Islam yang gak ada solusi. Asal mau ngaji. Asal dia mau ngaji, ketemu. Bagaimana dengan perkantoran? Sebetulnya kalau mau jujur, enggak ada di perkantoran tuh orang luar semua. Mesti ada orang Jakartanya. Saya ini khutbah sedikit di kampung. Saya dari dulu khutbahnya di kantor. Dari dulu. Pasca corona ini aja nih. Karena corona kantor tidak bisa. Jadi saya kurang mau. Begitu. Dulu sampai Menara Batavia, sampai Muara Karang. Saya kantor-kantor itu. Banyak perhotelan itu Sudirman Tamrin. Banyak orang Jakartanya ada, orang Jakartanya, enggak orang Depok semua, dari ribuan tuh enggak. Tapi ada juga yang tidak memenuhi persyaratan. Beberapa perhotelan itu banyak, tapi orang Jakartanya dikit. Saya tanya orang Pamulang, Bekasi, Depok, Tangerang, kata kita zuhur aja habis khutbah, sholat Jumat bangun lagi sholat duhur. Ada aja solusi, itu ada aja. Islam itu agama yang enak mengenakan. Selalu ada solusi asal mau ngaji muslimnya dan mau bertanya. Itu begitu. Dan di kantor tuh sampai detik ini dohor jam 12 kurang 1/4 masih sepi. Kalau belum jam 12, tar dulu belum rame belum jam 12. Orang muda-muda pulang dia belum aja. Ya begitulah kantor. Kerjaannya yang kayak begitu. Kantor, apalagi bosnya kurang demen banget sama ibadah. Begitu ya tambah lama. Kalau bosnya demen kan enak. Ditekan begitu. Itu kayak begitu. Jadi saya banyak di Sudirman, di Tamrin ngimamin, banyak orang Jakartanya. Begitu, dari ribuan itu sholat. Begitu, ribuan. Jadi orang Jakartanya ada, orang selatan, gitu, orang ini. Enggak, Jakarta itu kota kecil. Walaupun provinsi kecil kotanya, Jakarta itu kecil. Sehingga asal dia orang selatan, orang mana jadi aja, yang penting dia orang Jakarta dia. Jadi orang Jakarta, kecil kotanya. Begitu, jadi begitu. Jadi enggak murni orang Bekasi, orang Cikarang, enggak. Ada orang situnya ada, orang Jakartanya ada, sepanjang yang saya tahu. Tapi kalau dari pertanyaan itu pure tidak ada orang Jakartanya, di kantor itu berkata orang 500 semuanya orang Bekasi, kantornya di Jakarta, enggak sah bikin jumatannya. Kalau pure kayak begitu, enggak sah. Kalau memang kasusnya seperti itu, begitu, iya gitu. Mesti ada orang Jakartanya, kurang lebih begitu. Wallah alam. Sudah baik. Mau nanya? Iya baik. Ngacung aja ya. Jangan sampai saya bilangin udah baru ngacung, yang ngacung aja deh. Jumlah zamannya sih cukup 40. Tapi mendirikan lagi. Artinya ada 2 masjid yang berdekatan. Yang satu masih kosong seperti, tapi cukup 40. Tapi di sebelahnya dirikan lagi. Anggaplah satu RT. Ya itu yang tadi, nggak boleh 2 kali Jumat dalam satu tempat selama masih ketampung, nggak sah. Yang sah yang perhatiin yang tadi, yang sah yang takbiratul ihram duluan, itulah yang sah. Yang itu nggak sah. Itu begitu. Kan syaratnya ini ada 6 nih. Mendirikan Jumat kudu di waktu dhuhur, kemudian kudu berjamaah, kudu di perkampungan. 1 kali pelaksanaan Jumat
kecuali hajat, nggak muat, ribut, jauh, itu boleh. Ini semuanya harus ada lengkap. Memang kalau ngomongin bab Jumat puyeng saya juga di Jakarta ini kalau ngajarin fikih Jumat ini. Puyeng. Cara ngaturnya ini. Karena enggak jadi pengurus saja. Gue rubah juga mau saja di masjid, begitu. Ada juga alasannya politis, boti, bantuan operasional tempat ibadah. Kalau masjid gedean, begitu. Ini tidak benar ini. Begitu. Jadi banyak. Jadi Jumat ini bukan asal. Muslim itu artinya pasrah. Pasrah itu artinya tunduk. Tunduk tuh ngikut sama agama, bukan agama ngikut kita. Kita jangan ngatur agama. Agama yang mengatur kita. Ini aturannya. Begitu Jumat. Agar supaya benar. Makanya saya bilang tadi, kalau dicatat enggak ada pertanyaan yang ini nih kalau tadi dicatat, karena mengulang lagi nih uraian saya. Sampai saya bilang tadi itu barusan, saya rindu kalau bab Jumat ini ikut mazhab Abu Hanifah, diatur pemerintah. Saya terangin tadi juga tuh. Begitu, supaya tidak asal-asalan. Gitu, karena ini bikin Jumat ini bukan asal, bukan sholat dohor yang penting ada ceramahnya, bukan. Jadi ada tata aturan. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum bertahkim mengikuti ketetapan dan aturan hukum yang ditetapkan oleh engkau Nabi Muhammad. Jadi ada aturan. Ini rada repot kita ini, rada repot. Begitu, rada repot. Emang menjadi kendala. Pusing juga memang. Jadi ketika kasusnya kayak begitu, supaya aman, habis sholat Jumat, sholat zuhur, saya sering terangin, saya ini kalau sholat di perkantoran, biasanya habis sholat Jumat tuh sholat zuhur. Ada yang nanya, bang dia Jumat itu 4 rakaat sekali salam boleh? Boleh. Kata kita, pakai tasodawal boleh. Jadi kita dikata bang dia Jumat itu, padahal kita mau zuhur, kantor ini rada repot ini. Begitu. Kita harus cerdas gitu. Karena ini ibadah, bukan asal-asalan ini ibadah. Ada aturannya, ada aturannya. Bahkan ada juga di Jumat tuh yang ngakal-ngakalin. Jangan berbicara, ngomong mau kagak, main HP mulu, main HP mulu. Enggak ngapa? Kan yang nggak boleh ngomong, gua kagak ngomong gitu. Ini namanya nggak bener nih, yang kayak begini. Banyak Jumat, banyak Jumat. Bahkan diatur dalam Jumat itu, diatur biar benar. Di Jumat itu, sampai masjid-masjid yang cukup rapi, kayak di Bayora, itu kotak amal aja nggak ada waktu khutbah tuh, nggak ada. Makanya pengurus masjid itu harus studi banding keluar biar dia tahu melek. Jadi sebelum sholat Jumat habis ba'diyah qobliyah Jumat, habis qobliyah Jumat pengurus masjidnya ngomong, saudara-saudara sekalian, sebelum khatib naik mimbar, mohon untuk memberi kesempatan orang yang mau beramal melalui masjid yang kita cintai ini,
sambil kita iringi baca sholawat. Dia baca sholat macam-macam tuh orang kampung. Ada sholat badar, ada sholat, baca sholawat, dia muter pakai orang yang jalan. Udah rapi baru adzan, innallaha malaikatahu gitu, innallaha begitu. Kenapa? Biar enggak ada aktivitas saat khutbah, enggak ada dorong-dorongan kotak begitu. Mana masjid enggak ada karpetnya lagi, berisik banget. Kalau ngisinya gede mendingan gopek pelentang aja, yang lagi tidur aja bangun begitu, jadi repot gitu. Coba main ke Kebayoran dalam macam tuh rapi begitu. Jadi ada ulama mengata, apakah saat lagi khutbah ada kotak amal lewat itu kategori lago sia-sia atau tidak? Sebagian ulama bilang sia-sia. Makanya mereka siasati sebelum khutbah narikin duit, mau amal orang sampai begitu rapi. Maka kita bilang pengurus masjid itu harus terlibat, belajar. Kerja aja ada HRD bagian interview. Ini di interview biar ngerti dalam ibadah ini. Sebab ini ibadah, enggak asal-asal, diatur. Kalau kita mah ilmunya turun temurun, pokoknya udah juga begitu dah. Emang dulunya juga begitu gitu. Jadi enggak mau ngaji. Jadi kendala akhirnya. Jadi puyeng juga ya ngatur. Tapi yang tertib gitu. Ada juga masjid itu yang pakainya amplop di depannya, pengurus masjid itu pakai amplop. Jadi tujuannya biar saat khutbah tidak ada kegiatan, nggak ada kesana, nggak ada kemari, hening, siap untuk mendengarkan nasihat yang akan disampaikan oleh khatib. Rapi. Ini nanti masih panjang ngaji ini, masih panjang. Saya harus ke Cangkudu